SM Store, amanah dalam muamalah. Orang yang dizalimi mestinya pertama kali berjiwa besar, berlapang dada terhadap sesama saudaranya muslim. Karena kezaliman seringkali terjadi dari saudaranya sendiri, bahkan kadang dari pasangan hidupnya. Ya, suami merasa terzalimi oleh istrinya, istri merasa terzalimi oleh suaminya, anak merasa terzalimi oleh orang tuanya, orang tua merasa terzalimi oleh anaknya, dan seterusnya. Maka hati-hati, jangan bergegas langsung mendoakan kejelekan. Tahan dulu lisannya, karena justru hadis Nabi SAW ini menjadi renungan bagi kita. Kalau kita mendoakan kejelekan dan terkabul, ini memadaratkan saudara-saudara kita, ya. Maka yang dianjurkan mestinya pertama kali adalah memaafkan, ya. Wal ya'fu wal yasfahu. Allah Ta'ala mengingatkan, hendaklah kalian memaafkan, wal yasfahu, dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Bukankah kalian suka Allah mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kalau orang dizalimi lalu memaafkan dengan pertimbangan akan mendatangkan kemaslahatan yang lebih baik, maka Allah janjikan bagi dia akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya. Dan juga disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkanlah mereka dan berlapang dadalah, sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi tak kala ada kezaliman, korban ini, mazlum ini, jangan langsung menuntut balas, ingin menumpahkan dendamnya dengan doanya, ya. Bisa jadi orang tersebut layaknya dimaafkan hingga sadar akan kesalahannya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang sepantasnya sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa sering beliau dizalimi oleh kaumnya. Bahkan kezaliman itu sampai berakumulasi semakin dahsyat sampai terusir beliau dari Mekah. Tak kala beliau datang lagi sudah sebagai orang yang kuat dan sebagai pemenang, beliau tidak menuntut balas. Walaupun terusir, terzalimi dari kota Mekah, datang kembali dalam keadaan perkasa, memaafkan seluruh orang yang pernah menzaliminya. Keteladanan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian andai kata pun seorang yang dizalimi hendak mendoakan kejelekan bagi orang yang menzalimi, maka perlu kearifan. Jangan sampai kesalahan sedikit dari saudaranya yang membuat dia merasa terzalimi dibalas dengan doa yang sangat dahsyat. Ya, ini yang sampai diterangkan oleh para ulama, itu mendoakan kejelekan bagian daripada membalas satu kezaliman dengan kejelekan pula, doa. Tapi doa pun harus setimpal dengan kezaliman yang diterima. Yang ini kadang-kadang sulit untuk setimpal, karena kalau tidak setimpal, tidak sepadan, melampaui batas, dia jatuh dalam kezaliman dengan doanya, ya.